dalam kondisi apapun kami tidak akan menutup bandara, ya. Walaupun kemarin seperti yang telah dilakukan dengan adanya PM25, di mana penerbangan komersial itu dibatalkan keseluruhan, tapi kami tetap harus beroperasi karena untuk kepentingan medis, kepentingan kargo, dan juga untuk pekerja migran yang kembali ke Indonesia. Sehingga kami pastikan bahwa dengan kondisi apapun bandara akan tetap kami operasikan. Nah, tentu saja dengan kondisi terkini, dengan adanya PSBB yang dilakukan oleh pemerintah Pemda DKI, saya kira ini juga kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Jadi sebenarnya kondisi traffic di angkutan udara, kalau kita bandingkan dengan kondisi normal, baru teralisi sekitar 28% dari normal, ya. Jadi sebenarnya masih jauh dari harapan kita, walaupun kalau kita melihat dari sisi tren pertumbuhannya memang meningkat, karena memang di bulan Mei itu kita kehilangan hampir 99% traffic penumpang kita. Jadi saat ini kalau kita lihat per hari rata-rata sekitar 50.000 penumpang yang kita layani, yang kalau diproyeksikan sekitar 28% dari normal. Nah, tentu saja dengan adanya PSBB yang diterapkan, ini tentu akan berdampak terhadap kita. Namun kami juga memastikan bahwa protokol kesehatan yang dilakukan, baik di dalam bandara maupun di dalam pesawat, akan kita lakukan secara lebih baik lagi ke depan. Dan kami juga sudah melakukan evaluasi ya terhadap seluruh proses yang kami lakukan. Bahkan di dalam pesawat dengan konsep HEPA filter system, saya kira itu menjadi satu jaminan bahwa di dalam pesawat ini juga relatif aman dibandingkan dengan kondisi kayak di ruangan rapat yang ada sekarang ini. Oke Pak, dari 15 bandara yang di bawah naungan Angkasa Pura I begitu, jumlah traffic yang paling besar yang berada di bandara mana Pak, yang selama PSBB mulai ataupun mungkin masa normal baru mulai diberlakukan oleh pemerintah Pak? Ya, traffic yang terbesar sekarang ini ada di Surabaya dan Makassar, ya. Jadi lebih banyak karena memang penumpang yang memanfaatkan jasa angkutan udara karena kepentingan bisnis, juga penugasan dari pemerintah dan lain sebagainya. Bahkan untuk Bali malah lebih rendah dari rata-rata nasional, karena kalau kita lihat kondisi penumpang sekarang ini baru 20% dari normal, sementara yang nasional kan sekitar 28%. Nah, ini dimungkinkan karena memang orang masih cenderung menghindari menggunakan pesawat untuk kepentingan pariwisata, dan juga ada Permen Kumham nomor 11 yang melarang untuk orang asing masuk ke Indonesia, sehingga memang di Bali untuk penerbangan internasional itu hampir tidak ada saat ini.